pagi adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 26 April 2020. Kakak mau tanya, kabar adik-adik bagaimana pada hari ini? Kakak yakin adik-adik semua sehat selalu dan mengikuti ibadah ini hingga akhir ya. Untuk itu, dalam mempersiapkan ibadah kita, adik-adik untuk mempersiapkan diri, hati dan pikiran untuk ibadah ini, dan juga mempersiapkan Alkitab, Kidung Jemaat dan juga KMM jika ada, dan juga tata ibadah yang akan kakak berikan. Dan di sini kita akan mau bersatu teduh sejenak. Mari kita satu teduh sejenak. Satu teduh dimulai. Satu teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersamalah tanpa ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa. Teruna satu padanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayat Tuhan, cinta pada sesama. Siapkan diri sedang hai Teruna GPIB, song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Adik-adik tetap berdiri. Mari kita menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Maka itu kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 34, bait yang pertama. Adik-adik, kita mau berdoa untuk ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami sudah berkumpul untuk beribadah di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kali ini ya Tuhan. Biar kiranya setiap dari kami dapat menjalani ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 80 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kita akan merespon Mazmur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 5, bait yang pertama. Kasih Bapa pencipta segalanya, sehingga Ia rela memberikan anaknya, supaya manusia tak hidup sia.
Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, Bapa, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan beserta kami dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat lebih memahami firman yang akan diberitakan oleh kekalayan kami. Berkati dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, marilah berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Yehezkiel 36, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena yang sungguh-sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali di minggu sesudah Paskah tanggal 26 April 2020. Nah, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab tadi, kakak mau memberikan pertanyaan ke adik-adik. Pada dasarnya kita sebagai manusia, sebagai taruna, pasti ingin memiliki suatu hal yang ingin kita miliki, entah itu berupa hal, suatu prestasi, atau apapun itu. Nah, gimana kalau misalkan hal yang telah kita miliki itu berusaha direbut sama orang lain? Apa sih alasan mereka merebutnya dan apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kakak akan ajak adik-adik untuk kita membahas konteks cerita yang telah kita baca dari Yehezkiel tadi. Nah, pembacaan kita tadi terambil dari surat Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Seperti yang sudah adik-adik ketahui, Yehezkiel itu merupakan seorang nabi. Nabi Yehezkiel ini hidup di Yerusalem pada zaman kejatuhan Yerusalem di tanah Babel. Jadi dalam kisah yang diceritakan ini diceritakan tentang kejatuhan bangsa Israel pada saat bangsa Babel berusaha untuk menjarah kota Israel dan membawa sebagian besar rakyat-rakyat bangsa Israel ke tanah Babel. Nah, di sini sudah banyak nubuat-nubuat yang memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan mengalami kejatuhan jika mereka tidak hidup dengan sesuai kehendak Tuhan, adik-adik.
Kalau mereka hidup seperti itu terus-terusan, maka Allah akan marah dan berusaha untuk menghukum bangsa Israel. Oleh sebab itu, saat tanah mereka sudah direbut oleh bangsa lain, saat mereka gagal untuk mengelola tanah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, maka bangsa Edom, bangsa-bangsa yang berada di sekitar tanah Israel itu berusaha untuk menjarah mereka dan berusaha untuk menjatuhkan tanah Israel. Nah, Nabi Yehezkiel, dia hidup pada zaman itu. Dia ikut bersama-sama dengan rakyat Israel yang lain pergi ke tanah Babel dan melaksanakan hukuman yang diberikan oleh Allah. Tapi Nabi Yehezkiel di sini dia memberitakan sebuah nubuat yang dia lihat dalam penglihatan-penglihatannya, bahwa Allah akan mengembalikan keadaan bangsa Israel seperti sedia kala. Allah akan memberikan pembaharuan dan pengharapan kepada bangsa Israel. Melalui Nabi Yehezkiel, dia bernubuat seperti itu. Nah, di nubuat yang Yehezkiel sampaikan kepada bangsa Israel ini, ada beberapa sebagian orang rakyat Israel yang dia itu udah pasrah dengan keadaan yang diberikan oleh Allah. Mereka pasrah dengan hukuman yang Allah berikan, sehingga mereka justru semakin terjerumus oleh dosa-dosa yang ada. Seperti mereka ikut menyembah dewa-dewa Babel, semakin melakukan hal-hal yang tidak Tuhan perkenankan. Tapi tetap ada sebagian orang juga yang mempercayai ucapan yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel tersebut. Nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel ini merupakan sebuah pengharapan tentang keselamatan atau pembaruan hidup bangsa Israel. Ini Tuhan lakukan karena yang pertama, kesetiaan Allah kepada bangsa Israel, bahwa Allah akan menjanjikan keselamatan yang terus-menerus kepada bangsa Israel. Yang kedua, Allah memang menghukum bangsa Israel, tapi Allah tidak mengizinkan bangsa lain untuk mengambil, untuk menjarah tanah milik Israel, bahkan mengolok-olok, mencaci maki bangsa Israel karena kesalahan yang mereka lakukan tersebut. Ini yang membuat Allah melakukan menyelamatkan bangsa Israel kembali dari hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi sudah kakak sampaikan, kita akan balik lagi ke pertanyaan yang tadi sempat kakak sampaikan ke adik-adik. Layaknya dua orang yang berseteru merebut suatu hal, ada orang pertama dan orang yang kedua. Mungkin kalau kita melihat secara normal, kita lihat bahwa orang kedua itu yang salah, Kak. Dia berusaha merebut apa yang bukan milik dia. Tapi kalau kita memposisikan diri kita di sudut pandang orang yang ketiga, kita harus lihat bahwa belum tentu orang kedua yang sepenuhnya salah. Bisa saja orang pertama yang memiliki hal tersebut, dia tidak berhasil mengelola atau mempertahankan apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Mungkin dua-duanya memang salah. Yang pertama tidak berhasil menjaga apa yang sudah dimiliki, yang kedua juga berusaha merebut apa yang orang lain miliki. Nah, yang mau kita garis bawahi adalah bahwa yang pertama, setiap masalah yang adik-adik hadapin perlu diidentifikasi dahulu. Apakah masalah itu adalah masalah yang datang dari luar atau masalah yang justru kita bikin sendiri karena ketidaktaatan kita terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Misal kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin menurut kita sepele, tapi ternyata hal itu tetap tidak sesuai dengan aturan. Nah, yang kedua, saat kita sudah berhasil mengetahui datang dari mana nih masalah ini, kita bisa dengan mudah adik-adik untuk lebih berserah kepada Tuhan, untuk lebih menerima keadaan yang ada, sehingga kita bisa lebih mudah lagi untuk meminta pertolongan kita kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, masalah apapun yang kalian sedang hadapi, mau seberapa besar atau mau seberapa kecil masalah yang ada, selalu ingat pada Tuhan dan selalu berserah untuk meminta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu setia terhadap umatnya yang taat dan yang tidak pernah meninggalkan Ia.
Dan dari janji Tuhan itu ada penghiburan yang akan diberikan kepada adik-adik, kepada anak-anaknya yang taat dan setia kepadanya. Semoga firman ini dapat menjadi renungan dan semangat untuk adik-adik dan dapat menjadi pembaharuan untuk pegangan adik-adik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, dari firman-Mu ini kami telah belajar banyak hal ya Tuhan, tentang bangsa Israel, tentang ketidaktaatan yang dilakukan bangsa Israel yang dapat menimbulkan masalah atau hukuman dari Tuhan. Kiranya kami dapat belajar untuk tidak seperti bangsa Israel ya Tuhan, belajar menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi ke depannya dan menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 2. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan sikap berdoa kita yang baik dan benar. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, Bapa, kami anak-anak-Mu sangat mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini, walaupun dengan keterbatasan yang kami miliki ya Tuhan, kami tetap bisa berkumpul bersama, kami tetap bisa bersekutu, melaksanakan ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami teringat atas orang tua kami ya Tuhan, yang telah membesarkan kami sampai sebesar ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati orang tua kami, Tuhan yang selalu memberikan mereka kecukupan ya Tuhan bagi orang tua kami. Tuhan beri mereka kesehatan dan kekuatan selalu ya Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anaknya mereka, kami dapat terus belajar dari mereka ya Tuhan, melalui sikap yang baik dan benar ya Tuhan, melalui sikap mereka ya Tuhan yang mengajarkan kami tentang firman-Mu di rumah dan dimanapun. Terima kasih ya Bapa, kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi setiap pergumulan yang kami miliki masing-masing ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa setiap dari kami memiliki masalah dalam kehidupan kami memiliki hal-hal yang ingin kami utarakan kepadamu, hal-hal yang ingin kami minta tolong kepadamu ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya setiap permasalahan yang kami miliki, hanya dengan berserah kepadamu saja kami dapat menemukan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Bapa, berbicara tentang permasalahan, kami juga tidak lupa ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang booming, bukan saja di negara kami tapi di seluruh dunia ini, kiranya Tuhan yang memberkati ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap tenaga-tenaga medis, setiap pemerintah ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka dapat terus membantu lebih banyak orang lagi ya Tuhan yang terkena penyakit ini. Tuhan juga selalu menyertai pemerintah yang ada, kiranya setiap keputusan-keputusan, setiap ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat ya Tuhan, keputusan yang baik lagi ke depannya ya Tuhan, sehingga kami bangsa Indonesia dapat merasakan damai dan sukacita-Mu saja ya Tuhan melalui keputusan pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakilnya, Tuhan berkati juga jajaran menteri yang ada, DPR dan MPR dan semua wakil-wakil rakyat yang bersama-sama ya Tuhan, mereka bekerja sama untuk mesejahterakan rakyat Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang membantu dan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, terutama gereja GPB Yudia ini. Kiranya Tuhan yang memberkati gereja kami ya Tuhan, walaupun
kami tidak dapat selalu bersekutu seperti biasanya di setiap minggu, tapi kiranya di setiap minggunya ini baik PHM, baik pendeta, baik segala pengurus PLK yang ada ya Tuhan, kami dapat sama-sama bekerja sama untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik ya Tuhan bagimu, untuk terus melayani jemaat-jemaat kami, melayani anggota-anggota gereja ya Tuhan, sehingga setiap minggunya ibadah di gereja ini tetap berjalan seperti biasanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk persekutuan teruna. Kiranya Tuhan yang memberkati persekutuan teruna ini ya Tuhan. Tuhan berkati adik-adik layan yang ada. Tuhan berkati juga kakak-kakak layan yang terus melayani adik-adik layan ya Tuhan. Tuhan tahu kekurangan kami, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu melengkapi apa yang kami perlukan dalam persekutuan ini. Tuhan berkati segala Tuhan berkati juga kebutuhan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang mencukupkan apa yang kami perlukan dalam persekutuan ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi orang-orang di luar sana yang mungkin masih memiliki banyak kekurangan dalam segi ekonomi, dalam segi pekerjaan mereka yang sedang mengalami banyak musibah di luar sana ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur ya Bapa. Ajarlah kami untuk tidak mengeluh dalam keadaan yang sekarang ya Tuhan, tapi mengucap syukur karena kami masih diberikan posisi yang lebih baik dari mereka ya Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi mereka, untuk berempati kepada mereka, memberikan mereka doa dan bantuan-bantuan yang bisa kami berikan kepada mereka, orang-orang di luar sana yang mungkin masih banyak kekurangan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon ampun ya Bapa jika kami masih banyak melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang membuat hati Engkau sedih maupun yang membuat hati Engkau kecewa kepada kami. Ubahlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak teruna yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak teruna yang menjadi terang dan garam dimanapun kami berada ya Tuhan, di situasi apapun yang sedang kami hadapi ini. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan ayat yang ke-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 92, bait yang pertama. Pasti
adik-adik, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Yalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan juga dapat dikelola dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan membacakan warta PT yang akan kakak bacakan. Untuk yang pertama, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan seimbang, olahraga yang teratur, dan menjaga sikap distancing atau jauhi kerumunan, menggunakan masker di luar, dan pada saat keadaan sedang sakit. Lalu selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sesudah beraktivitas. Lalu yang kedua, selalu patuh perintah orang tua dengan membantu orang tua di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah. Lalu yang ketiga, selalu mendoakan keadaan bangsa dan negara kita yang sedang dilanda virus corona agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mohon menjadi poin dalam syafaat adik-adik. Lalu yang terakhir, persembahan adik-adik bisa diberikan kepada orang tua kalian supaya nanti diberikan kepada korsek kalian masing-masing. Demikian warta PT kali ini. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, esok, dan selamanya. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik hari ini, esok, dan selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa, kami anak-anak-Mu dalam persekutuan turunan ini kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa, dari firman telah kami dengar, kami meminta pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami dapat selalu ingat bahwa ketaatan dan pertolongan-Mu saja ya Tuhan dapat membantu kami untuk kami dapat melalui segala rintangan kami yang ada, segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, setelah ibadah ini selesai, kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan juga berkati aktivitas apapun yang kami lakukan ya Tuhan, baik aktivitas individu maupun aktivitas kami bersama keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, kami mohon ampun jika dalam ibadah ini kami banyak melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah ibadah kami yang kami serahkan dan kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.